Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Trisno dan Ibu Lia yang memberi kesempatan saya untuk memberikan tentang informasi sosialisasi Bank Infak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dan saya bisa memberikan sedikit informasi tentang Bank Infak. Bank Infak ini dalam kondisi pandemik itu sangat dibutuhkan karena untuk mengoptimalisasi infak untuk kesejahteraan umat, terutama untuk para UMKM. Bank Infak ini berdiri di bawah Yayasan Gerakan Infak Dunia, ya, di mana Gerakan Infak Dunia ini sudah banyak mendirikan cabang-cabang Bank Infak di seluruh Indonesia dan sudah ada 4 perwakilan Bank Infak di seluruh Indonesia. Next, tantangan dari Bank Infak adalah di mana 97% pengusaha di Indonesia adalah UMKM. Namun sayangnya data di Bank Indonesia pada tahun 2018 hanya 22% UMKM yang mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan yang formal seperti bank, finance dan lain-lainnya. Kemudian 78% UMKM tidak bankable. Artinya UMKM itu tidak bisa mengakses ke bank karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga para UMKM mencari solusi yang tercepat dan instan ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi 360% hingga 1100% per tahunnya. Yang kita ketahui banyak para UMKM akhirnya kena riba, ya. Banyak yang pada putus asa akhirnya bunuh diri. Dan pinjaman online pun yang telah OJK ketahui pada bulan Juni 2020 itu pinjaman online-nya sampai tembus 113,4 triliun. Nah, itulah membuat Indonesia ini UMKM-nya terpuruk karena pinjaman online yang sangat mudah tapi pengembaliannya sangat mencekik leher dan itu bisa menyebabkan orang jadi stres karena pinjamannya pengembaliannya tidak sesuai dengan uang yang dipinjam, ya. Kemudian sulitnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan yang terlalu banyak prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi para UMKM, ya. Kenapa Bank Infak titik beratnya ke UMKM? Karena memang UMKM ini adalah fondasi perekonomian di Indonesia. Kita ketahui bahwa pada zamannya krisis moneter tahun 98, UMKM lah yang masih tetap berdiri dengan baik dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Kemudian pokok permasalahan lainnya adalah mayoritas masyarakat kita produktif, ya, berpenghasilan tapi tidak bankable sehingga mengakses pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Dia dapatnya cepat, instan, tapi bunganya cukup tinggi. Sehingga akibatnya terlilit utang dan bunganya menggunung. Jadi kayak bola salju, minjem sedikit, lama-lama jadi bukit. Akhirnya dia tidak bisa mampu bayar. Kemudian ekonomi mereka sulit berkembang, ya karena untuk membayar utangnya aja, bunganya aja udah cukup mencekik. Ya, gimana bisa berkembang ekonominya. Kemudian sudah bayar cicilannya besar, terus dan biaya pendidikan juga tinggi, dan untuk kesehatan keluarga juga tidak mencukupi. Nah, inilah menyebabkan salah satu penyebabnya kemiskinan yang abadi yang dialami oleh masyarakat kita. Next. Nah, sekarang kita melihat potensi yang ada di Indonesia. Berdasarkan fakta tahun 2021, Indonesia ini termasuk 10 daftar negara yang paling dermawan, ya, di World Giving Index WGI berdasarkan survei terhadap dari 1,3 juta orang dari 125 negara.
dan Indonesia termasuk negara-negara yang paling dermawan. Kemudian Fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 karena masa pandemik COVID akhirnya mengeluarkan Fatwa MUI bahwa tentang pemanfaatan harta, zakat, infak dan sedekah untuk menanggulangi ekonomi di masyarakat. Dan menurut Basnas 2019 potensi infak di Indonesia itu mencapai 120 triliun. Berarti ada potensi dana sosial yang belum digarap di Indonesia. Ya cukup besar Islamic Social Finance-nya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Bank Infak ini kita bisa memberikan pembantuan kepada para UMKM. Nah, kemudian next. Nah, inilah pertanyaannya, bagaimana mentransformasikan potensi yang ada menjadi solusi? Tadi kan potensinya ada ya di beberapa fakta bahwa Indonesia adalah negara dermawan, kemudian ada fatwa MUI yang bisa memanfaatkan dana-dana zakat, infak, sedekah untuk membantu masyarakat karena pandemik. Solusinya adalah kita di sini adalah mendirikan bank infak, ya, yaitu sebuah metode pengelolaan dana infak secara profesional yang digalang dari berbagai sumber untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman 0% kepada para anggota ditambah dengan program pemberdayaan. Artinya di sini peminjaman ini tanpa anggunan dan tanpa bunga. Jadi para nasabah bank infak ini kita berikan pinjaman tanpa peraturan atau persyaratan yang berbelit-belit seperti di bank-bank lainnya gitu. Dan kemudian program pemberdayaannya adalah dana yang sudah kita pinjamkan ke para nasabah bank infak, kita monitoring bagaimana cara penggunaannya. Itulah bedanya bank infak dengan bank yang lainnya. Nah, bank infak konsepnya seperti ini. Bukan bank tetapi baitul mal. Kata bank itu hanya untuk seperti bank sampah, bank darah, seperti itulah. Bank donor darah seperti itu. Bank itu artinya kumpulan dana yang masuk kemudian disalurkan, itu bank. Kalau istilah saya, kalau bank itu singkatannya tuh bantuan keuangan. Singkatannya bantuan keuangan. Bantuan keuangan. Baitul Mal. Jadi badan hukumnya adalah Baitul Mal, Yayasan Baitul Mal. Bentuknya adalah majelis taklim, yaitu kelompok pengajian, dan dikelola secara komunitas atau kelompok masyarakat di sekitar lingkungannya tertutup gitu ya. Kemudian pemberdayaannya spiritual, yaitu dengan kajian-kajian majelis taklim. Kemudian sosial dengan ilmu sosialnya, dan ekonomi keuangan seperti nanti bagaimana cara muamalahnya, sirkanya, bagaimana akad-akadnya, itu nanti akan dipelajari di program pemberdayaan. Nah, azasnya di sini ada ta'awun, tolong menolong. Jadi kita memberikan pinjaman itu niatnya adalah menolong, ya, menolong dalam kebaikan. Nanti yang setelah mereka menerima pinjaman itu, kita harapkan dia menjadi dermawan lagi untuk membantu teman-teman yang meminjam lagi. Sifatnya gerakan sosial, yaitu dari masyarakat untuk masyarakat, ya. Prinsip dasarnya adalah sesuai syariah. Sasarannya adalah untuk masyarakat yang produktif, yang tidak mengerti dengan bankable. Jadi ini tidak memerlukan persyaratan harus disurvei dulu, harus punya NPWP, tidak. Jadi ini cukup simple, sederhana. Yang penting masyarakat itu datang untuk ikut kajian taklim. Nah, pengelolanya independen oleh bank infak setempat. Jadi artinya komunitas itu komunitas tertutup, dan pendampingannya oleh bank infak pusat. Gitu. Kemudian penghimpunan dananya, next. Penghimpunan dananya itu dari siapa aja tanpa terkecuali, dari masyarakat umum, pengurus, anggota bank infak, dan instansi maupun organisasi lainnya yang bersifat sosial, ya, tidak bersifat profitable gitu kan, tapi bersifat sosial. Nah, kalau di sini, kalau bank infak, untuk menjadi anggota bank infak kita sebut namanya sahabat bank infak, ya, karena kita bersahabat dengan para pengelola ini. Kemudian menyalurkan pinjamannya yaitu sebagai qardul hasan, itu untuk kebaikan.
dan ini diberikan terbatas hanya untuk anggota Bank Infak atau sahabat Bank Infak yang mengikuti majelis taklim. Nah, kemudian menyalurkan pinjamannya itu melalui dari pengurus, baik dari pembina, pengawas maupun pengelola. Nah, ini contoh-contoh Bank Infak yang didirikan di salah satu masjid kami di Tegal, Selawi ya, Pakembaran. Ini di Masjid Islamic Center Baitus Salam, di mana setiap seminggu sekali kita ngadakan kajian. Tapi di masjid ini hampir setiap hari kajian subuh ada. Jadi saya wajibkan untuk sahabat Bank Infak mengikuti kajian ini minimal seminggu sekali, minimal. Walaupun setiap hari, tiap subuh kita ngadakan kajian subuh. Harapannya insya Allah dengan kajian subuh menjadi seperti jamaah sholat Jumat penuh masjid ini. Nah, ini kajian-kajiannya bisa kita program, misalnya tentang riba, kemudian tentang tauhid, tentang tadarusan, macam-macam kita bikin kajian di sini. Kemudian ini berjalan sudah 2 tahun Bank Infak ini, dari 2019 sampai sekarang hampir 2 tahun setengah lah. Kemudian kita juga bisa mendirikan juga di musola-musola. Kalau masjid tidak ada, di musola bisa. Ini ibu-ibu yang biasanya ada arisan ya kita arahkan untuk masjid taklim, bikin Bank Infak. Kemudian ada lagi di rumah warga. Kalau misalnya tidak punya masjid, musola ya udah di rumah warga. Biasanya RT RW gitu, bikin kumpulan. Kemudian di ini lingkungan RT RW nih. Jadi ibu-ibu kumpul majelis taklim, kumpul di sini bisa mengadakan kajian-kajian. Jadi kajiannya tidak hanya akidah atau tauhid, tapi tentang sosial, bagaimana untuk mencari dana infak, bisa ekonomi, bagaimana cara mengatur keuangannya. Nanti kita adakan pelatihan-pelatihan. Next, kemudian bisa juga dilakukan di kantor. Nah, perkantoran ini biasanya kan orang pinjam di koperasi ya. Nah, ini bisa kita handle dengan Bank Infak. Jadi nggak perlu persyaratan yang terlalu rumit. Kita di Bank Infak, insya Allah karyawan bisa pinjam di Bank Infak ini. Kemudian, nah pada dasarnya semua di lokasi Bank Infak bisa berdiri di mana aja. Intinya adalah adanya pertemuan rutin, minimal seminggu sekali. Itu yang penting. Gitu. Karena dengan pertemuan itu kita bisa tahu antara pengelola dengan sahabat Bank Infak atau anggota Bank Infaknya. Next. Kemudian ini kegiatan Bank Infak apa aja? Nah, kegiatan Bank Infak itu bisa dengan infak sukarela. Jadi penggalangan dana itu ada 3, infak sukarela, infak rutin, infak khusus. Infak sukarela itu infak yang ya para jamaah mau nyumbang berapa kita tidak batasi. Kalau infak rutin yang misalnya ada kajian kita bisin kotak amal, nah itu yang jalan. Kalau infak khusus itu dari bantuan dari institusi maupun dari para dermawan yang besar, itu ada nanti aplikasinya ada khusus. Kemudian pemberdayaannya adalah model pola TKEU, singkatannya itu. T-nya itu tadarusan, membaca dan mempelajari Al-Quran, kajian, K-nya itu kajian oleh agama Pak Ustadz, yang biasanya saya arahkan untuk kajian tentang riba. Jadi bagaimana tuh jual beli supaya tidak terkena riba. Kemudian edukasi. Nah, edukasi ini bisa kita ngambil narasumber yang pakar-pakar ekonomi, pakar keuangan, dan pengusaha-pengusaha yang sukses, yang pengusahanya tidak pakai uang riba. Ini yang testimoni yang kita berikan kepada sahabat Bank Infak. Kemudian yang umum, kegiatan mulai seperti motivasi, motivasi ESQ, emotional spiritual question. Nah, itu kita berikan motivasi seperti itu. Kemudian kegiatan lainnya ada pinjaman dan cicilan. Nah, kenapa adanya majelis taklim kajian terus TKW seminggu sekali? Ini untuk memberikan mereka bisa menyetor. Jadi kalau di bank kan harus datang ke bank, nomor antrian. Nah, ini cukup datang ke majelis taklim. Setelah taklim dia bisa nyetor seminggu berapa, misalnya 20.000 atau 25.000 gitu, selama dia pinjam. Nah, ini kajiannya cukup 2 jam sampai 3 jam. Setelah itu udah selesai. Tapi itu kita discuss musyawarah bagaimana untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam pemakaian uang. Next.
Nah, ini contoh-contoh bank infak yang sudah kita bantu ibu-ibu warungan gini ya. Ada satu ibu yang tadinya cuman menetap, akhirnya punya gerobak, akhirnya punya motor, bisa jualan sayuran keliling. Next. Kemudian, nah ini ada jenis-jenis bank infak. Jadi bank infak itu ada beberapa jenis. Yang kita launching baru pertama ini adalah UMKM. UMKM ini ditujukan untuk usaha mikro, ya, didirikan di komunitas dan cicilannya mingguan dari 10.000 per minggu sampai kemampuannya 100.000 per minggu. Dan tenor waktunya adalah dari 5 minggu sampai 50 minggu. Jadi yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah sahabat bank infak kelompok tersebut. Jadi sahabat infak ini bikin kelompok terdiri 5 orang minimal dan diketuai oleh satu koordinator. Nanti mereka akad dengan pengelola. Saya mau pinjam 1 juta. Seminggu saya mau setor 50.000. Ya udah 50.000. Berapa lama? Mau 6 minggu, 7 minggu, dia menentukan. Kelompok itu yang menentukan. Jadi bukan pengelola yang memberikan adjustment, oh harus begini-begini, enggak. Tapi mereka yang menentukan. Akadnya adalah akad ikhlas bahwa saya terima uang sebesar ini untuk produktif. Nah, gitu. Kemudian ada lagi jenis bank infak profesional. Nah, bank infak profesional ini ditujukan untuk mahasiswa atau karyawan atau pekerja yang dimana komunitasnya sudah solid. Nah, kalau yang UMKM kan dari beberapa pengusaha-pengusaha atau wirausaha baru ya. Kalau ini profesional dia udah solid. Jadi didirikannya di kampus atau perkantoran. Nah, ini cicilannya bulanan. Nah, jaminannya adalah recommended atau request dari atasannya. Saya recommended orang ini bisa pinjam karena saya tahu latar belakang sahabat bank infak ini. Nah, itu yang jadi jaminan. Dan tentunya tetap pakai akad seperti biasa. Next. Nah, inilah 3 pilar bank infak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dalam masa-masa pandemi. Pertama adalah menjauhi riba. Kita ketahui riba adalah suatu dosa besar yang dosanya itu sebanyak 73 dosa ya. Ya, ini dalam Al-Baqarah 275 sampai 276 dan Al-Baqarah 279 bahwa pinjaman modal tanpa riba maka anggota yang dari riba yang mencekik serta diharapkan dimusnahkan dan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dosanya riba itu minimal seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri, itu bagi yang laki-laki ya. Tapi yang bagi perempuan mungkin berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Jadi nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita terhindar dari itu dan kita bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita sendiri dengan bergabung dengan bank infak. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah mendapat pertolongan Allah. Dengan adanya kita membudayakan berinfak di antara para sahabat bank infak, sehingga mereka akan terbesit untuk menjadi dermawan. Dengan berinfak mereka bisa mesejahterakan keluarganya. Nah, berinfak maka rezeki akan dilipat gandakan seperti di dalam Al-Baqarah 261 bahwa kalau kita memberikan sedekah 1 butir maka akan timbul 7 tangkai. 7 tangkai akan menimbulkan 100 benih lagi. Jadi seperti itulah kalau kita berinfak atau bersedekah karena Allah. Kemudian yang ketiga yaitu pilarnya adalah tingkatkan ilmu, iman dan takwa. Ya, di surat Al-A'raf ayat 96 bahwa jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, inilah yang 3 pilar ini yang terus kita berikan kepada para sahabat bank infak. Dan ininya penting, ini ada beberapa dalil nakli ya pentingnya budaya berinfak. Ya, ini yang kita selalu gaungkan ke para sahabat bank infak bahwa kita harus percaya dengan Al-Qur'an bahwa di surat Al-Hadid ayat 11 dan 18 barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, infak fisabilillah, maka Allah mengembalikan berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Dan di Al-Baqarah ayat 245, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, infak fisabilillah, maka Allah melipatkan gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melampaukan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya kalau kita
sudah minjam karena Allah dan kita pakai untuk hal-hal yang produktif, insya Allah akan kembali lagi ke kita keberkahannya. Jadi, nah ini juga dalil tentang Al-Baqarah ya, ayat 261. Ini yang sering selalu dipertanyakan oleh saya ke saya bahwa Pak Solin, mana mungkin kita memberikan pinjaman habis modalnya itu kembalinya kok berlipat ganda. Ini dasarnya di Al-Baqarah 261. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebutir biji akan menimbulkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai ada 100 biji. Nah, Allah maha luas karunia-Nya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita sedekah, nggak usah mikir orang itu kan kembalikan ke kita lagi, bukan. Tapi dari pertolongan dari Allah, dari yang lain. Nah, itulah harus kita yakinkan bahwa Allah itu akan melihat apa yang kita perbuat. Itu. Dan di banyak hadis-hadis lain juga di surat At-Tolaq ayat 7 juga mengatakan bahwa hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah padanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan setelah kesempitan. Ini artinya begini. Saya mengartikan begini. Kalau kita dalam keadaan sempit, kita sedekah, itu nilai pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang sudah punya duit, sedekahnya sedikit gitu loh. Jadi kebalikan, kalau kita dalam keadaan sempit bersedekah itu menjadi lapang dibandingkan orang yang sudah punya uang banyak bersedekahnya sedikit, itu akan jadi sempit. Nah, itulah penalaran seperti itu. Kemudian next. Nah, ini dalil-dalil yang tentang budaya berinfak. Ya. Di surat Az-Zariyat ayat 58, sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kemudian di Al-Ankabut ayat 62, Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula membatasi baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya Allah memberi balasan yang luar biasa bagi orang yang berinfak. Berinfak itu kalau menurut saya adalah infak itu singkatnya investasi akhirat. Jadi jangan ragu kalau kita berinfak, balasnya nanti di akhirat. Di dunia kita akan merasa bahagia karena kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu intinya. Kemudian ini 5 tahapan pendirian bank infak. Cukup simpel, sederhana ya. Pertama adalah siapkan syarat pendirian. Pendiriannya minimal 5 orang. Minimal, karena dengan 5 orang ini ganjil bisa menentukan suatu keputusan. Ya, minimal 5 orang. Itu terdiri dari dewan pembina, dewan pengawas, dan dewan pengelola. Itu minimal 5 orang. Kemudian ada lokasi majelis taklim. Jadi ada tempat untuk kita kajian majelis taklim. Kemudian rapat pendirian. Nah, setelah terbentuk para pendiri ini dengan dewan pembina, kita bikin rapat pendirian. Kemudian ketiga adalah penggalangan infak awal. Fundraisingnya seperti apa nanti kita akan berikan pelatihannya. Kemudian setelah sudah biasanya kalau saya bikin berita acara setelah sosialisasi, bikin berita acara, absensi, kemudian kumpulin KTP, kemudian saya bikin laporan ke Bank Infak Pusat, nanti akan mendapatkan legalitas dari Bank Infak Pusat, dan itu free of charge, tidak dikenakan biaya sepeser pun, dan itu legal karena kita berada di Yayasan Gerakan Infak Dunia. Kemudian setelah udah dapat legalitas, baru kita buka rekening di Bank Syariah Indonesia dengan rekening nama Bank Infak sesuai dengan keinginan para pendiri. Misalnya Bank Infak Al-Ikhlas, Bank Infak Al-Amin. Nah, kalau saya mendirikan Bank Infak Masjid Islamic Center Baitussalam. Cukup panjang, tapi bisa. Jadi semua itu bisa dilakukan dengan legalitas dari Bank Infak Pusat. Dan itu yang bisa mengeluarkan uang adalah bendahara dan ketua. Nah, untuk sekretaris tugasnya apa? Dia hanya menginput data dari sahabat Bank Infak yang nyicil berapa, sudah berapa, bagiannya itu sekretaris. Kalau bendahara hanya mencatat dan mengambil dan menyetor ke bank. Ketua meng-ACC apa yang dilakukan sekretaris maupun bendahara. Kemudian setelah itu diadakanlah pelatihan khusus. Kenapa mengadakan pelatihan khusus untuk pengurus? Untuk memberikan pengetahuan tentang aplikasi yang ada di HP. Jadi semua ini ada di HP, cukup praktis. Jadi semua pelatihan ada di sini. Dan itu tidak ada di Play Store.
dan ini dari Bank Infak Pusat, dan itu pelatihannya 1 hari. Nanti kita berikan pelatihan bagaimana sih cara mengelola keuangan, dan itu begitu diklik itu langsung ngelink ke pusat, jadi dikontrol dari Bank Infak Pusat, dan itu pelatihannya free of charge, tidak dikenakan biaya spesial pun. Nah, ini yang sedang kita galangkan, Bank Infak Go to Digital. Jadi apa itu Infak Pro? Infak Pro ini adalah platform digital yang berbasis website dan Android untuk sosialisasi dan penggalangan dana. Jadi fundraisingnya karena masa pandemi kita pakai Infak Pro. Ya, jadi setiap cabang-cabang Bank Infak yang berdiri itu memberikan semacam video untuk penggalangan dana. Kemudian Bank Infak Pusat akan memasukkan di channel-channelnya Bank Infak Pusat yang di YouTube, Facebook maupun sosial media lainnya, sehingga nanti nomor rekeningnya itu masuk ke cabang-cabang. Jadi Infak Pro ini adalah program dari Bank Infak Pusat membantu cabang-cabang untuk mendapatkan dana. Nah, pendirian Bank Infak di Indonesia sudah 65 cabang Bank Infak, ya. Itu data Agustus 2021. Mungkin sekarang sudah tambah banyak lagi. Dan itu berdiri di 12 provinsi seluruh Indonesia. Dan total dana pengelolaannya itu 2 miliar rupiah. Dan sudah menyalurkan pinjaman sebesar 3 miliar rupiah seluruh Indonesia. Nah, untuk pendirian Bank Infak bisa menghubungi Bank Infak Pusat atau melalui email sosialisasibankifak@gmail.com atau ke HP saya 0816 134 1288. Karena saya sebagai Ketua Perwakilan Bank Infak Pusat bisa membantu bagaimana cara mendirikan Bank Infak dan bagaimana cara untuk pelatihan selanjutnya. Saya rasa dari saya cukup sekian. Nanti bila ada pertanyaan bisa langsung ke WA maupun langsung tanya jawab. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.